Assalamualaikum Baraya, kita ketemu lagi di yang lain. Channel yang dulu namanya Subaltern, sekarang jadi namanya juga aneh-aneh. Karena kita harus cari nama yang bagus. Ya, sekarang saya, sang guru gembul, ketemu sama Abah Animasi. Wah, kita sekarang sedang akan berbincang tentang sisi gelap, sisi lain dari perkembangan animasi di Indonesia. Yang dibawakan oleh seorang saksi mata, orang dalam yang juga ternyata tidak sampai sejauh ini belum mendapatkan kesempatan untuk naik ke atas gitu ya. Belum sempat untuk bisa jadi populer karena ternyata kata si Abah ini dunia animasi di Indonesia itu suram. Dan dibuat suram. Dibuat suram gak sih Pak? Cik, aduh. Tuh, ya sebenarnya mungkin bukan dibuat suram, tapi memang keadaannya suram mungkin Pak Guru. Karena di samping kita sudah ketinggalan kereta, teknologi animasi kita yang sudah ketinggalan, kita juga bukan pembuat software animasi yang bagus gitu ya. Tapi mungkin saja sih kalau melihat perkembangan kemarin, mungkin saja bahwa kita sebenarnya punya banyak pembuat software pembuat program animasi yang mungkin ada gitu, cuman bekerja di luar gitu. Karena di kasus animasi juga kejadiannya seperti itu kan gitu. Animator-animator Indonesia kerja di luar negeri. Mengerjakan film-film luar negeri. Ada film luar negeri yang dibuat di Indonesia, mohon. Contoh? Dulu sih cuman berita dari orang gitu ya, karena saya belum datang juga ke situ, apa benar di situ. Tapi ada kawan-kawan yang bercerita bahwa Bart Simpson juga dibuat di Indonesia gitu kan. Bart Simpson yang kuning-kuning gitu. Yang jocong. Botakun jocong gitu, mohon. Yang jocong buat banyak. Anaknya teh 2 apa 3 ya. Ya pokoknya kadang ceritanya kan itu vulgar. Itu ternyata dibuat katanya di Buah Batu, tapi saya juga kurang tahu persis. Oh, yang buat orang Buah Batu. Kenapa bikin adegan gor kayak gitu dibikin jadi kartun? Itu beneran? Itu kata dulu Abah punya tim dari Seni Rupa ITB. Namanya boleh disebutkan ini teh? Sebutin aja, Pak. Pak Insinyur Sobirin ya. Oh, Pak Insinyur Sobirin. Tapi teman baik itu. Teman baik artinya beliau seorang Seni Rupa ITB yang sangat hero terhadap perkembangan animasi. Jadi ngajak Abah yang tidak kuliah gitu kan untuk ikut membuat film animasi. Waktu itu Sangkuriang ya, itu waktu itu yang mau digarap itu film Sangkuriang. Nah kemudian ada beberapa hal ya, kembali ke soal teknis sebenarnya kegagalan itu entah apakah dibuat seperti itu ada yang membuat kejadian itu harus begitu. Enggak, maksudnya gini kan, kita teh harus tahu itu teh disengaja atau enggak ya. Dari kalau memang ada animator-animator Indonesia yang kerja untuk luar, berita itu teh bukan berita yang saya dengar dari Akang aja, dari Abah aja. Kan saya tuh juga punya teman animator yang itu juga cerita gitu bahwa sama ada, jadi animator-animator di Indonesia kalau berkarya di Indonesia mah nggak bisa jadi apa-apa, nggak dihargai. Nah kalau di luar, tapi kan eta dina Bart Simpson Pak, kalau memang benar. Tapi kan nggak pernah itu ada namanya tercantum animator. Iya, karena borongan kan. Biasanya itu kalau di berita internet itu, kalau kita mengerjakan borongan di apa sih namanya kalau yang kredit titelnya itu kan nggak ada. Yang ada itu kan misalkan orang-orang yang kontrak dengan film itu yang tercantum kan. Sementara yang kerja borongan mah ya wayah nawe gitu tidak. Mohon misalnya supervisor gitu kan. Sementara yang kerjaan dikit-dikit, mulas-mulas gitu kan, merapihkan gambar, kan itu biasanya diborongkan gitu. Oh iya, masa disitung semuanya? Sama dia. Iya, tapi ini maksud saya teh, kalau misalkan orang-orang Indonesia juga ada yang bisa jadi animator-animator handal sampai kepake di luar negeri gitu. Dan kenapa nggak di Indonesia? Nah iya itu, kenapa nggak bikin sendiri di kita gitu? Kalau Abah dulu ya pernah riset kecil gitu. Jadi kita hanya mampu menggaji mereka itu dulu waktu tahun 2009 ya 2009-an lah. Itu digaji cuman antara 2 juta 3 juta gitu. Sebulan. Ya, waktu itu animator. Tapi ngerjain animasi. Setiap hari? Ya, setiap hari. Jadi kerja seperti ini ke perusahaan gitu.
Nah sementara ini ada, Abah lupa ada seorang mahasiswa apa, judul animasinya lupa, dia tugas akhirnya tuh animasi Pak Guru. Itu sekitar 7 menitan. Filmnya bagus sekali. Dia kerjakan sendiri segalanya. Nah ternyata ketika dia cari kerja di Indonesia hanya dihargai dengan gaji yang sedikit. Akhirnya kalau tidak salah nih, dia diajak oleh orang Malaysia dan bekerja di Malaysia. Karena fasilitasnya lebih enak di sana gitu. Gaji juga lebih bagus. Kalau tidak salah dia dikasih 5 juta ya waktu itu. Dikasih gaji 5 juta, sedangkan di Indonesia dia cuman dikasih 3 juta. Nah, ini loh yang sebenarnya yang Abah lihat ya di kenyataannya, yang Abah lihat bahwa kita nggak dihargai, nggak merasa dihargai di Indonesia, lalu pada keluar, kemudian paling tidak ngerjain film-film dari luar gitu. Jadi tidak berkarya sendiri akhirnya, saking susahnya dapat uang gitu, dapat dihargai, supaya dapat penghargaan yang layak itu susah gitu. Kalau menurut Abah itu terjadi karena apa? Karena nggak ada support pemerintah kah? Atau karena orang Indonesia itu masih susah menghargai animasi apa gimana, Pak? Kalau menurut Abah sih kedua-duanya. Ya, artinya kan harusnya kalau melihat misalkan salah satu contoh, kalau kita film animasi kita mau masuk ke media mainstream atau TV-TV mainstream gitu kan, mereka kan misalkan budgetnya 70 juta ya. Ini ada Kang Teja kalau nggak salah di Cimahi, beliau apa punya grup gitu, punya grup animasi kalau nggak salah mah Cimahi Creative Association. Beliau pernah nge-share di Facebook bahwa untuk bikin film animasi itu butuh uang 70 juta. Bahkan dia sudah bikin dengan harga 70 juta per satu episode, setengah jam. Oh, biaya segitu. Ketika dia tawarkan ke TV swasta hanya menawar sepertiganya saja. 70 juta sepertiganya. Iya, cuman batinya juga nggak ada Pak Guru. Kan labanya juga nggak ada. Bikinnya dengan biaya 70, ditawarin ke TV swasta, mereka cuma menawar 35 sepertiganya. Kenapa hanya sepertiganya? Ya karena tadi yang tadi data bahwa mereka budget untuk saat itu ya tahun berapa kan udah lama juga. Ya tahun berapa Pak? Tahun 2009, 2010, 2011. Tahun 2010-an. Mohon, sekarang mungkin ada regulasi atau apa ya. Nah, itu satu. Jadi soal harga, kedua ya harusnya nggak tahu pemerintah apa melihat ini teh penting nggak gitu ya. Film animasi itu seberapa luas pengaruhnya kepada masyarakat. Padahal di TV swasta tiap hari kan diputar. Iya. Iya, paling memakan ini jam tayang. Buat anak-anak bahkan kita jam tayangnya jam tayang mahal, sore dan jam 7-an sekitar itu kan. Mohon, jam tayang mahal kan itu. Cik, kalau TV swasta beli SpongeBob seberapa, Pak? Nah, kurang tahu kalau SpongeBob mah, tapi kan di berita di Google mah kisaran harganya antara 5 sampai 30 juta satu episode itu film bekas. Film bekas 5 sampai 30 juta. Iya. SpongeBob teh. Bukan, nggak tahu SpongeBob, nggak tahu apa gitu ya, pokoknya. Animasi dari luar. Animasi dari luar itu. Mungkin aja yang dari Jepang, Pak Guru. Ya bisa juga. Bisa kan, banyak kan anime juga masuk ke Indonesia. Enggak, berarti kalau misalkan beli bekas dari luar yang sudah pasti ada fansnya, itu lebih murah. Lebih murah kan, maksimal banget 30 juta. Iya. Itu tuh udah maksimal banget kan, numpang alusna anggaplah. Dan si TV nasional itu bisa mengulang-ulang terus gitunya. Betul. Jadi dia untungnya sangat luar biasa. Sangat banyak. Ini juga berperang sama industri production house-nya juga, Pak. Nah, iya ini. Nah, kan misalkan production house-nya anime mungkin juga belum atau enggak terlalu dilirik oleh industri production house yang big cinema, layar lebar. Iya. Nah, di sana juga ada perang kepentingan dan betul. bisnis lah. Betul. Iya, tapi masuk akal juga gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan animator-animator Indonesia untuk biaya produksi dan lain-lain nawarkan ke TV nasional 70 juta, tapi televisi nasional bisa membeli dengan harga 5 juta dengan jaminan penontonnya pasti ada karena dari luar udah ada fansnya, dan bisa diulang-ulang dan beli apa segala rupa gitu ya. Resiko. Iya, kayaknya gitu ya. Seperti hitungan duit. Dan akhirnya animator-animator Indonesia yang sebenarnya para rinter hara rebatnya Kang, tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang.
Kecuali ya tadi teh kalau bicara pemerintah harus ada regulasi kan, Atau subsidi atau kumaha gitu. Ya, atau ke luar negeri gitu ya. Keluar negeri, jual ke luar Ini, negeri. Pak, siklusnya animator Indonesia nggak dihargai di Indonesia, pindah ke luar negeri, ngegarap film-film kartun luar Itu yang negeri, terjadi. terus dibeli murah sama Indonesia. Nah, iya. Iya. Ya, tapi kan lumayan itu karya kita. Karya kita. Karya kita tapi tadi aku Tadi aku. nggak ada di namanya itu. Susah. Dulu jadinya ke luar negeri. Ya Hari- harus jadi kalau ini. Bapak sebagai pribadi, sebagai orang yang bikin animator gitunya, animasi, untuk bikin animasi yang bagus setengah jam, Ya, Bapak menghabiskan waktu berapa lama dan berapa budget? saya dulu Abah dulu pernah ini Oh, saya nyebutnya Akang, harusnya Abahnya sudah Nggak sepuh, nah, nggak disebut apa-apa. Akang disebut tadi. udah 55. Ternyata Iya benar. Iya, ini suhunya sudah Abah, sangat panas ini. Abah sering nonton beliau asli dijadikan ini TK, iya. Ya, berapa? Berapa? eh, Setengah jam. Untuk animasi setengah jam. Berapa bulan? Berapa? Dulu Abah gini, jadi punten ilustratif. Jadi cerita dulu melingkar ceritanya. Jadi dulu Indigo Fellowship, Telkomsel itu ngundang setiap yang punya kartu Telkomsel dengan kira-kira begini redaksinya gitu. Apa kalau Anda punya ide kreatif dan butuh dukungan, silahkan menghubungi indigofellowship.com gitu kan. Nah, Abah masuk ke situ. Ternyata ya disuruh mengajukan sebuah ide kreatif dan dia nyebutnya bukan deskripsi. Kalau kita kan biasanya kalau sebuah ide dimajukan ada deskripsinya gitu ya. Tapi ya semacam deskripsinya gimana gitu. Abah membuat judul karena waktu itu kendala uang tadi kan ya. Abah membuat judul membuat film animasi berseri dengan biaya murah. Oh, film animasinya adalah membuat film animasi berbiaya murah gitu. Bukan cara membuat Oh, film animasi. Ide kreatif yang diajukan. Ide kreatifnya membuat film animasi. Oh, gitu. Ha. Film animasi berseri dengan biaya murah. Terus kan deskripsinya harus diceritakan. Waktu itu diceritakan sederhana sebenarnya. Misalkan kalau kita pakai film 3D, Pak Guru. Film 3D itu kalau sudah bikin model ya, kita punya model semut nih misalkan. Punya model. Terus ada rangkanya dimasukkan ke dalam model itu. Kalau rangka sudah masuk namanya di bonus apa ya disatukan Nya nu garis-garis teh gitu nya nu. rangka, Oh, tulang, rangka. Oh, tulangnya itu dimasukkan ke model yang udah kita bikin, kemudian ditempelkan ke model, udah dia bisa bergerak. Kemudian untuk wajah A, I, U, E, O gitu namanya morphing gitu kan, di morphing. Sudah gitu. Kalau kita sudah bikin satu model di 3 dimensi nih, udah si model itu bisa bergerak kemana saja. Bisa disuruh ngomong, tinggal diisi suaranya kan. Jadi nggak usah kayak format 2 dimensi. Kalau mau begini aja bikin gambar baru gitu ya. Kalau 3 dimensi, Oh, iya. ya enggak. Bikin bahan, sisanya tinggal jalan. Tinggal jalan, tinggal bikin background dan lain sebagainya sehingga konsep film berseri dengan biaya murah itu bisa. Karena kan persoalannya kalau kita bikin film animasi yang wah, kan itu sumber dayanya banyak nih. Yang tukang lukis, tukang gambar, tukang background kalau di 3 dimensi. Nah, Abah mikirnya seperti itu gitu. Orang yang bisa 3 dimensi standar aja. Ya jika Abahnya kan tidak terlalu rumit di 3 dimensinya standar, 5 orang aja bisa bikin film animasi. Dengan biaya murah. Murah, 10 juta jalan. Abah waktu itu kalau dilihat di film animasi, di halaman film animasi murah, makanya disebut halaman film animasi murah, silahkan ditonton gitu ya. Ada, bayangkan, tahu kan mic desktop Pak Guru buat komputer, mic desktop yang 30 ribuan, itu dubbingnya pakai itu. Oh, bisa. Bisa, ada Abah buktinya. Eta Yang di- ngedubbing di- anak-anak Abah. Di channel apa itu? Abah bisa Di ceritakan? halaman Facebook, film halaman. Oh, di Facebook. Mohon, nama halamannya film animasi murah. Film Pen-pen. animasi murah. Jadi Film animasi murah. cara bikin animasi yang Oh, nggak ada tapi itunya mah cuma diperlihatkan aja jadinya, Pak. Oh, Guru. gitu. Tapi di sini, Pak. Nggak Oh, ada. ada Cuman apa? di waktu itu kalau nggak salah disemangati yang lain bahwa film ini hanya dibuat dengan Pentium 4 gitu. Pentium 4 waktu itu udah rongsok juga kan tahun segitu. Hari Udah. ini masih pakai Pentium 4. Dulu Emang masih Pak Guru, dulu tahun 2000 mohon. Oh, dulu. Tapi dulu juga udah jadi rongsok kan itu. Pentium 4 udah ketinggalan dulu juga. udah mulai core Oh, Betul, iya, iya. betul udah i3 udah mulai i3. Artinya kan persoalannya di situ. Terus kenapa jadi mahal? Ya kalau yang pengisi suaranya kita pakai Deddy Mizwar, misalkan bintang film ya mahal film itu kan. Kalau misalkan diisi oleh orang-orang biasa,
Tak, Pak, ini kembali ke pertanyaan yang jadi masalah tadi. Kalau kita bisa bikin animasi dengan sangat murah dan sangat cepat, lalu kenapa animator-animator kita tidak bisa nurunin budget untuk dijual ke televisi nasional Nah, misalkan? itu Abah juga kurang tahu ketika Kang Teja bilang harga 70 juta satu episode. Kalau Abah melohok gitu, ini siapa yang ngisi suaranya gitu. Jadi mikirnya ini bayar pengisi suara sama ya terus menggaji. Ya memang ini terlalu idealisme Bu, mungkin ya Pak Guru. Karena ini akhirnya ujung-ujungnya ke idealisme sih gitu. Mau nggak kita ya merah putih di dada kita misalkan kayak gitu kan? Iya gitu. Pakai baju timnas kan? Berani nggak merah putih di dada kita nggak melihat uang berapa gitu ya. Tapi bekerja pasti ada hasil gitu. Tapi Kan ada uang susah. nu gede ge merah putih, Pak. Iya kan persoalannya di situ. Gini nih kan sekarang mah zamannya bukan televisi nasional lagi. Televisi Nah. swasta mah sekarang sudah tersingkir, sudah terpuruk, terpenjara Sama TikTok. sama TikTok, sama YouTube, Ya, sama Shorts, sekarang sama lebih punya Reels, kesempatan. sama ya yang kayak gitu. Nah, terus dengan potensi yang besar itu kenapa juga para animator Indonesia tidak muncul di situ gitu? Kalau dulu kan persoalannya di soal gaji, soal uang kan ujung-ujungnya gitu ya. Kalau sekarang ya karena Abah tidak melihat lagi, tidak riset lagi ke Google apa masalahnya tidak tahu gitu. Tapi Tidak riset ke Google. ya kan ya artinya kenapa sekarang jawaban kan harusnya bisa muncul gitu kan. Kalau dulu kan kendalanya masuk ke media mainstream mahal gitu, bersaing dengan film murah. Sekarang kan nggak usah bayar malah. Iya. Bisa masuk TikTok, YouTube, Facebook gitu. Jadi yang Menang kurang, AdSense. makanya mungkin kembali dari persoalan semula ini persoalan mental sebetulnya gitu. Tapi ada Mestinya iya kan? masalah mental sih. Tapi Masalah ada kan mental. animator-animator Indonesia nu butut, nu garing, tapi penonton nanti banyak karena Dah fokus memang ke cerita gitu. Betul, Pak Guru. Betul. Fernalta. Fernalta terus Tekotok. Banyak, boy. Tapi Sekarang ini, banyak. Pak, mungkin karena justru gratis, karena justru malah udah dimudahkan, serba mudah. Betul. Jadi semuanya pada terjun gitu. Jadi Iya. saingannya terlalu banyak mungkin. Ya, Iya, tapi saingan terlalu banyak temanya dak. Yang animatornya ya kalau menurut Abah sih harusnya muncul kualitas gitu ya. Karena Iya. gini, betul kan? Dengan persoalan banyak muncul kualitas. Kemudian yang lucu gini, kita rame nih, bikin semua. Tapi begitu ada film dari Hollywood, dari Pixar misalkan dari Hollywood, kemudian yang dari Cina yang baru-baru ini yang ada Bango itu, aduh Pak, lupa filmnya. Muncul Panda. bukan yang sama Bango ya, yang dari Korea ya, apa Jepang. Abah nonton juga melangut sebenarnya itu lama filmnya tunuh gitunya, tapi ya tapi animasinya bagus gitu. Gerakan-gerakannya lembut gitu. Kita rame nih bikin animasi. Begitu datang dari luar, yang booming yang mana? Yang dari luar, anger gitu, Pak. Jadi ini kan bukan persoalan sudah mudah pembuatan semua, ini persoalan mental kita. Berani nggak? Makanya tadi kata Abah, berani kita nggak di dada kita merah putih gitu kan? Bersenjatakan babu runcing kan gitu? Ya, enggak. Iya Cuma kan, maksudnya iya sekarang kan? sekarang Infrastruktur teh nggak ada. kalau misalkan kita bawa idealisme kita bikin ini, iya maksudnya kan sudah ada YouTube, udah dapat AdSense juga, jadi sebenarnya nggak ada bentrokan gitu. Cuman Harusnya ya. nah makanya kemana para animator-animator Indonesia yang katanya banyak itu gitu, yang katanya bagus itu? Woi, pada kemana sih? Studio, Pak. Hah? Pernah nonton itu kan, itu animasi yang diupload ke YouTube, mereka yang bikin, diupload ke YouTube, rame terus itu. Yang mana? Drummer Studio. Rumor Studio. Iya. Runmore Studio ya. Iya, Drummer Studio itu kisah-kisah legenda Indonesia dianimasikan, diupload ke sana. Oh, coba kita nonton dan ya sekalian aja dipromosiin kalau memang bagus. Dipromosiin ke channel yang tidak banyak penontonnya. Bagus. Ya artinya ketika tadi teh gitu ketika rame sanggup nggak begitu datang dari luar nih kita wis lah misalkan wis iyalah tidak ini lagi misalkan tidak ngepek lagi nih kita udah hebat nih kan nggak begitu kenyataan sekarang. Nah, Pak, Cik, Begitu. saya mau tanya, Ari Bapak sekarang masih aktif jadi tukang animasi? Masih sih di halaman film animasi murah itu kan di situ ada para pejuang FB Monet, para petarung FB Monet. Ya di situ ada orang Garut gitu ngasih tahu, ayo bangkit itu halaman itu harus bangkit gitu karena itu film animasi diminati di Facebook gitu. Ya mungkin kan ya mental juga kadang butuh semacam gimana ya Pak Guru, semacam trigger gitu ya untuk ya salah satunya kita juga nggak bisa
nggak ini apa, ya jujur saja memang salah satu trigger juga uang, trigger juga kan gitu, nggak bisa. Iya. Karena harus biaya dan Kalau lain di Facebook sebagainya. gede nggak sih Apanya? dikasihnya? Kurang tahu, Abah cuma ini mungkin salah satu apa namanya, salah satu sarana berjuang di situlah gitu. Karena kalau di YouTube kayaknya petarungnya cukup ini ya, harus kita udah siap infrastruktur mungkin ya. Kecuali dulu Pak Guru gak tahu juga bisa hebat, bisa bertempur dan sekarang jadi Padahal mah anggar aja mah. Atau mau dia animasiin aja, Guru Gembul animasi. Ada yang mau bikin tapi katanya bagus. prosesnya lama sana. Ya gak tau lah, tapi ya dibikin sederhana sih harusnya bisa. sekarang Bapak jadi tukang apa kalau selain jadi, kan animasi tidak menghasilkan gitunya. Servis HP Oh sekarang jadi service ya HP. untuk apa ya, menghidupi keluarga ya. Tapi terus sih mencoba membuat, karena ya kan kadang-kadang ketika sudah ada sesuatu di hati kita ya, kayaknya kalau tidak bangkit kumahanya Pak Guru. Ada sesuatu lu Pak, saya mau ngegeronjol, servis HP Pak. Ini HP saya teh bagus. pengen ganti gitu. Enggak, ini teh nah teu rusak-rusak gitu. Halus ya. Oh jadi ya Terakhir Pak, Hmm. terakhir Abah, ini harapan kedepannya buat animator-animator di Indonesia. Dan Iya, kalau kita lihat film ini ya, film yang terakhir, film animasi yang bagus itu apa ya? Ya kita bisa lihat film animasi luar itu, ini kembali lagi muter. Jadi pernah sekelas Gary Nugroho kalau tidak salah mengatakan bahwa Hollywood itu sudah kehabisan ide. nah apa? Kehabisan ide. Iya, makanya kan Jack Negara Indonesia namanya Pak Gary Nugroho Pak Iya, Gary iya Nugroho. tahu itu mah. kan yang Hollywood sudah kehabisan ide. Hollywood. Dulu tahun berapa Oh. dia bilang gitu. Kan Jackie Chan dibawa ke Hollywood ya. Ternyata terus apa, Jet Li dibawa juga kan, film terus sutradara Cina mulai ada di Hollywood gitu. Bahkan kalau tidak salah apa yang Sidul itu Ya dari kita pun ada yang The Raid itu yang Oh nya. itunya yang silat. Ya tapi sebenarnya kita juga kehabisan ide kan? kita enggak Pak Guru atau Apa? Iya. Apa Malin Kundang itu di Sumatera nih, Malin Kundang. Enggak, itu kemudian- maksudnya yang jadi perfilman di Indonesia kan horor deui. Oh, iya. Kemarin diambil dari kisah nyata sana horor. betul. Anu poinnya mah tungtungna mah kasurupan deui gitu. Iya. Barijeng jadi kisah nyata berpindah dari kisah tidak nyata, terus eksploitasi korban ya jadi menang cuan. Ya itu kan udah habis ide pisan atuh. Ya diusut deh kasusnya. Ya tapi udahlah, ini mah kita jadi kesana kesini. Ya, Eh tadi itu pertanyaannya. tadi itu namanya apa? terakhir. Oh iya harapan Terakhir ya kita punya sumber daya yang banyak gitu ya, ide-ide cerita yang banyak di Indonesia ini, Iya. yang kalau dieksplorasi, wah gitu akan jadi film, wah. Iya. Kan Lord of the Ring kabarnya kan itu bahannya katanya dari NTB. Legenda. Iya NTB. katanya itu apa yang orang-orang kecilnya itu. Oh, Hah? Hobbitnya itu katanya kan itu idenya dari NTB katanya kan. NTT mungkin. Mohon NTB Nusa Tenggara oh Barat. beda lagi. Oh NTB udah bener ya. Iya, kalau Hobbit emang dari NTT kan? Ya, kan betul ya. Jadi idenya dari situ. Jadi banyak kita punya sumber daya, punya sumber daya ide yang berjibun. Kan misalkan ini contoh Sangkuriang. Ya kalau kita ceritakan seperti yang sudah didengar, ya nggak? Sangkuriang pengen ke ibunya, kemudian kesaktiannya juga gagal karena menginginkan ibunya. Kalau diceritakan sekedar begitu, tidak digali psikologinya, ya sudah kan mampus. Iya bener. Mampus Iya, film maksudnya kita. si orang Cina murag lagi. Ya maksudnya orang Cina bikin Sun Gokong sampai berulang-ulang, ya itu kan sebenarnya bahan dari mereka sendiri gitu. Betul. Orang India bikin Ramayana, Mahabharata berulang-ulang dengan mereka sendiri. Nah kita tuh punya banyak cerita karena kita punya banyak suku bangsa, punya banyak riwayat, punya banyak babat, yang itu sebenarnya bisa aja kita jadikan sebagai cerita-cerita animasi yang mengangkat. Betul, Pak Guru. Ya tapi karena tidak ada yang seperti itu atau sampai sejauh ini tidak banyak, ya
Ya, tapi itulah kondisi bangsa Indonesia, dan kalau misalkan kita berbicara tentang masalah Indonesia, kita akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga hanya untuk membicarakannya. Jadi kita tutup saja pertemuan kali ini. Abah Animasi dengan Guru Gembul dan teman tim di sini yang pada pengangguran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi